Jika dua zat yang berbeda suhunya disentuhkan, maka zat yang suhunya lebih tinggi akan melepas kalor, sedangkan zat yang suhunya lebih rendah akan menerima kalor. Jumlah kalor yang dilepas sama dengan jumlah kalor yang diterima. Peristiwa ini dikenal dengan asas Black. Secara matematis, asas Black dapat dituliskan Q lepas sama dengan Q terima. M1C1 delta T1 sama dengan M2C2 delta T2. M1C1 dikali T1 dikurang TC sama dengan M2C2 dikali TC dikurang T2. M1 adalah massa benda 1 yang suhunya tinggi, M2 adalah massa benda 2 yang suhunya rendah. Satuannya adalah kilogram. C1 adalah kalor jenis benda 1, C2 adalah kalor jenis benda 2. Satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius. T1 adalah suhu mula-mula benda 1, T2 adalah suhu mula-mula benda 2, Tc adalah suhu akhir atau suhu campuran. Satuannya adalah derajat Celcius. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang konsep asas Black. Jadi konsep asas Black itu dia menjelaskan tentang bagaimana suatu zat yang suhunya berbeda ketika dicampurkan maka akan terbentuk suhu campuran. Suhu campuran ini adalah suhu di mana kedua zat sudah berada dalam kesetimbangan termal. Apa itu kesetimbangan termal? Silahkan kalian cari tahu ya. Nah, di dalam percobaan ini terdapat kalorimetri. Ini jadi adalah kalorimetri. Jadi nanti di sini ada suhu zat yang lebih dingin dicampurkan dengan suhu zat yang lebih panas, gitu kan ya. Nanti ada zat cair, bisa juga zat padat. Nah, untuk pertama kita misalkan zat cair dulu. Jadi ini ada air, kita pilih water. Nanti masanya kita buat 50 gram saja. Dan suhunya adalah 20 derajat Celcius. Seperti itu ya. Nah, nanti kalau misalnya ini mau dicampurkan dengan air yang lebih panas, kita pilih di sini air juga. Kita buat misalnya masanya adalah 100 gram dan suhunya kita buat dalam keadaan mendidih yaitu 100 derajat Celcius. Nah, ketika air dingin dan air panas ini dicampur, maka akan terbentuk suhu campuran. Kita lihat. Jadi ini kita lihat grafik pergerakan suhu untuk yang dingin dan yang panas, dan kita lihat pergerakan partikelnya untuk zat cair yang lebih dingin dan yang lebih panas. Kita lihat. Nah, ini air dinginnya dicampurkan ke dalam air panas. Kalau yang merah yang paling atas ini untuk pergerakan partikel yang lebih panas, kalau yang di bawah ini adalah pergerakan partikel yang lebih dingin. Nah, ternyata didapat suhu campurannya itu adalah 73,33 derajat Celcius. Seperti itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mencoba merubah-rubah massa dari air dinginnya. Sedangkan untuk variabel yang lain kita buat tetap. Jadi suhu air dingin tetap 20, suhu air panas tetap 100, massa air panas tetap 100 gram. Hanya massa air dingin saja yang dirubah-rubah. Kita lihat ya. Untuk selanjutnya ini massa si air dinginnya kita buat 75. Yang kalau yang sebelumnya itu adalah 25, yang ini adalah 75. Apa yang terjadi? Nah, ternyata suhu campurannya adalah 65,71 derajat Celcius. Percobaan yang ketiga, kita buat massa air dinginnya menjadi 100 gram. Kita campurkan. Apa yang terjadi? Nah, ternyata suhu campurannya adalah 60 derajat Celcius. Percobaan yang keempat, kita buat massa air dinginnya 125 gram. Kita coba. Suhu campurannya ternyata adalah 55,56 derajat Celcius.